Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat, owner Batik Dongaji. Saya dulu itu belajar batiknya di Jepara malah, di Jogja belajar kayu. Jadi ini kembali ke masa lalu saya, gitu. Jadi lalu kemudian di masa saya mengolah kayu, dulu saya pernah usaha kayu. Lalu di sela-sela itu ada pelatihan mengukir, tapi di pelatihan mengukir itu saya melatih ibu-ibunya untuk membatik. Nah, dari situlah kemudian saya terpancing untuk bikin studio supaya saya lebih kredibel kan, masa melatih nggak punya studio gitu. Saya itu di Jepara itu sekolahnya sekolah menengah industri kerajinan. Waktu itu masih sampai kelas 4, ya udah D1 harusnya. Lalu kemudian tanpa sengaja juga ke Jogja. Saya bukan berniat untuk belajar, tapi main aja. Lalu kemudian ketemu teman-teman yang udah kuliah, lalu disuruh kuliah diisi. Ya udah iseng aja, tapi keterima. Tapi saya ngambil jurusan kayu. Saya sarjana kayu. Maka di awal-awal saya lulus itu saya masih mengerjakan kayu. Lalu ya itu tadi, dengan mungkin Tuhan sudah memanggil saya untuk pindah ke batik gitu. Itu kira-kira. Waktu itu kan saya ngajarin cuman tulis gitu. Lalu kemudian tulis itu kemudian tidak menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan ekonomi cepat. Maka saya memilih untuk melatih cap di beberapa tempat, misalnya di luar daerah Jogja itu orang-orangnya kan nggak seulet orang Jawa yang menulis lama, menghasilkan uang lama. Saya memilih jalan untuk melatih mereka dari cap. Nah, ketika perjalanan Omah Kreatif Dongaji itu, rencananya memang bukan hanya batik, tetapi menjadi laboratorium seni lah, kriya gitu. Laboratorium kriya salah satunya adalah batik. Lalu di tahun 2013 sudah mulai, malah justru 2013 itu kita meneruskan batik sedo, batik yang dipentaskan itu 2012, malam tahun baru 2013 itu awal munculnya itu. Lalu di sela-sela itu kita karena ini laboratorium, maka kita mencoba untuk mencari sesuatu yang berbeda, yang mengulik tentang batik. Nah, pada suatu saat di 2016 akhir itu 2015 akhir kayaknya, kita tanpa sengaja menemukan bahan untuk bikin cap itu dari kertas. Memang limbah beneran waktu itu, karena dari bungkus-bungkus makanan itu. Kita juga kaget kok bisa. Lalu akhirnya beberapa kertas itu kita eksplor, kemudian bisa, lalu baru kita sebarkan virus cap kertas itu. Ternyata ini menjadi teknologi tepat guna, karena itu tadi mampu menekan biaya produksi, pembuatannya mudah, bahan tersedia di sekitar kita. Itu. Kalau awalnya itu kita tanpa identitas, karena kita hanya bikin awalnya alat cap kertas itu, dan itu cukup menarik untuk, ya itu cukup bisa saya pergi kemana-mana, ke seluruh Indonesia lah gitu, sudah kemana-mana. Lalu itu kan teknik, dan sekarang sudah banyak yang bisa cap kertas. Dari cap kertas saya tidak mempunyai identitasnya ya Dongaji itu cap kertas gitu. Tapi ini kan cuman alat untuk membuat motif itu kan. Nah, perjalanannya kemudian kita mencoba untuk bikin motif-motif, merespon. Misalnya pernah juga Corona pernah kita produksi, lalu di akhir-akhir ini sekitar hampir 2 tahunan itu kita bikin motif berdasarkan kelahiran, baik kelahiran tahun maupun
kelahiran. Kalau Jawa disebut weton, itu kita sedang mengulik itu. Nah itu kemudian sudah memiliki identitas. Oh, batik weton ya Donghaji gitu. Donghaji itu kan ruang sosial ruang yang terbuka untuk obrolan itu. Dari obrolan beberapa teman yang di sini, lalu kemudian muncul ide gitu, kita tangkap. Jadi ngobrolin tentang weton, kesadaran waktu masyarakat Jawa gitu. Saya tertarik untuk ini menjadi sebuah software untuk bikin motif, karena di teknik yang lain misalnya kita kenal dengan sengkalan, contoh sengkolo itu kan ngobrolin tentang sastra, ngobrolin tentang rupa dan angka gitu. Nah dari situ, oh ini weton bisa dibuat begini karena di setiap hari ada simbolnya. Lalu ini justru menjadi metodologi. Misalnya paing gitu, api. Saya menggambar api dengan orang menggambar api itu berbeda, ekspresinya berbeda. Tapi orang sudah dikasih tahu metodologinya bahwa hari ini simbolnya ini, hari ini simbolnya ini tuh. Ini sebuah kesepakatan yang sudah dirumuskan oleh leluhur kita, oleh nenek moyang kita. Nah itu menjadi metodologi. Apapun itu, nggak cuma di batik semestinya, bisa di interior, bisa dalam bentuk apapun. Ini sebuah metodologi penciptaan ke dalam dunia seni sih, menurutku begitu. Jadi ceritanya itu sebenarnya saya tuh kalau punya ide itu nggak saya cari kayak by accident apa ya. Jadi misalnya Batik Sedo itu mau ada EO dari Bandung, dia mau ngadain tahun baru di 2013 gitu. Terus dia cuman nyeletuk, gimana sih batik bisa dipertontonkan nggak sih gitu. Seketika itu dalam waktu dekat, nggak ada 5 menit bisa, saya bilang gitu. Dan aku nggak pernah bayangin hasilnya kayak apa gitu. Nah saya cuman bayangannya itu seperti wayang itu. Lalu kemudian saya kolaborasi dengan batik gitu saja. Awalnya cuman begitu. Di kesempatan pertama itu kita nggak yakin hasilnya kayak apa sih gitu. Lalu ternyata ada slide yang bisa kita lihat, ternyata bagus gitu. Nah dari situ kemudian kita explore, ya karena ini kan multidisiplin ilmu kan, dari mulai rupa, kemudian dari pertunjukan dan sebagainya. Kemudian dari situ dari berbagai tema, lalu kemudian lighting dan sebagainya kita eksplor semua sampai hari ini. Bahkan kita kerjasama minta tolong orang teater, orang tari, seperti gitu. Jadi perkembangannya Sedo ini sudah mulai gimana supaya interaktif dengan orang gitu. Dan menarik respon dari teman-teman ini. Artinya ini membalikkan kesadaran wayang, bahwa wayang itu kan dilihat dari depan, tidak dari bayangannya. Tapi kalau Sedo itu tidak dari bayangannya. Nah, itu mengembalikan marwah wayang. Hari ini kita itu selalu bilang bahwa budaya kita latah, misalnya kita lebih suka kepada kontemporer atau modern gitu. Saya lebih suka kepada sesuatu yang produk kebudayaannya itu tradisi, karena dengan tradisi itu secara software itu masyarakat Jawa, dan saya meyakini bahwa leluhur itu meng-create hari ini itu dengan melalui bahasa rupa. Jadi maka dengan salah satunya Sedo, batik, kemudian weton, itu saya pengen memperkenalkan kembali nilai-nilai yang sudah hilang itu, karena kebudayaan itu adalah nilai, lalu bisa dikebumikan menjadi produk kebudayaan. Salah satunya adalah batik, yang di situ ada peran atau sosial, lalu kemudian
kedua ini tidak bisa dikenal atau ke bumi dengan adanya denyut ekonomi. Jadi marilah teman-teman itu kita gali kembali apa yang sudah diajarkan leluhur. Yakinlah bahwa itu akan membentuk diri kita, dan jangan jadi pelacur. Kita harus meng-create nilai leluhur itu akan kita hadiahkan kepada generasi yang akan datang.